PDAM. Dulu kami itu cut off day-nya itu tahun 2008. Ya, nanti dikasih kelonggaran untuk mulai dibayar tahun 2010. Ya. Tapi waktu kami mau membayar cicilan 2010, ternyata mulai 2008 itu sudah dihitung lagi bunganya, Pak. Dihitung lagi bunganya. Jadi begini, Pak. Kami cut off day-nya itu tahun 2008, kalau tidak salah bulan Agustus. Ya, kebetulan kami utangnya itu kembali ke 10,7 miliar. Bisa nanti dicicil pada tahun 2010. Waktu kami mau mencicil 2010, ternyata tidak lagi dicicil dengan 10,7. Sudah dengan bunga selama dihitung 2008 sampai 2010. Ya. Nah, kemudian ini yang kami mohon kepada Bapak, kalau boleh bunganya itu diturunkan, Pak. Baik. Ya, jadi bunganya itu 11% per tahun, dendanya 18%. Sangat menyakit sekali, Pak. Dendanya 18%, denda bunganya. Ya, barangkali ada kebijakan Bapak Menteri supaya bunganya itu diturunkan. Mungkin di bawah 10% kah, kira-kira begitu. Ya, Baik. supaya kami juga bisa mencicil. Kami akan tetap mencicil sesuai dengan ketentuan yang sudah dilaksanakan, Pak. Itu saja, terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Butar-Butar. Mungkin Pak Agus, Pak Gamawan, dan masalah transportasi mungkin Pak Joko boleh? Dan Bu Armida mungkin bisa juga menanggapi soal masalah transportasi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya tadi kalau mendengar yang tadi ada isu tentang pinjaman pokok, tentang tingkat bunga, intinya setelah diyakini bahwa nanti manajemennya dikelola dengan profesional dan ada rencana restrukturisasi yang jelas, dan restrukturisasi itu bisa mulai dari rekondisi, bisa revitalisasi, bisa reschedule, itu kita pasti bisa dukung. Dan kalau kita ingin sampaikan, restrukturisasi bukan berarti kemudian pinjaman pokok akan dihapus semua, tetapi kita akan benar-benar berupaya supaya institusi itu menjadi institusi yang sehat. Jadi Pak, saya juga mendengar dari Indonesia Timur, Bapak sudah punya program untuk penyehatan, saya sambut baik. Diajukan kepada komite itu ada di antara pemerintah pusat, nanti kita akan respons. Dan kita jangan hanya mikir yang 10 miliar itu, karena kebutuhan masyarakat Bapak jauh lebih besar daripada itu. Kita mesti cari solusi untuk yang ke depan. Ya, termasuk tingkat bunganya nanti kita pelajari lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini dari saya Pak Butar-Butar, tapi dari Papua. Saya kira dari Sumatera Utara Pak Butar-Butar. Begini Pak, kami sudah menginventarisasi semua yang disampaikan tadi, dan bisik-bisik ini berempat. Kalau menunggu revisi 32 itu terlalu lama. Karena itu bagusnya kita buat saja keputusan bersama antar menteri untuk mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang Bapak ajukan tadi, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang diperlukan sebagai payung bagi PDAM untuk mengambil keputusan ke depan gitu, seluruh Indonesia. Itu satu. Termasuk juga di dalamnya apa yang dikeluhkan selama ini, misalnya standarisasi profesional, supaya tidak diintervensi oleh politik, ya kan? Masalah-masalah pengelolaan bisnis profesional, bunga dan sebagainya. Ini nanti kami coba merumuskan bersama-sama, sehingga dengan itu nanti bisa jadi pegangan sampai Undang-Undang 32 itu direvisi oleh DPR. Kami sedang proses itu di tengah jalan. Saya melihat ini langkah yang paling cepat bisa kita ambil, dan karena itu forum ini, akhir dari forum ini kami minta supaya memberikan poin-poin rekomendasi. Ada juga keluhan misalnya pensiun itu berapa usia pensiun di PDAM? Apakah 56, 58, 60? Dirutnya itu boleh 2 kali seperti kepala daerah juga atau tidak, atau boleh 4 kali? Itu kan jadi keluhan sekarang. Saya dengar ada dirut yang berprestasi, orang minta 4 kali,
tapi karena mengikuti hanya 2 kali kepala daerah boleh, 2 kali juga dirutnya boleh gitu. Nah, ini tidak ada hubungan barangkali antara kepala daerah dengan soal dirut yang profesional gitu. Ini akan kita kaji sampai situ. Terima kasih. Baik, Pak Joko, tentang masalah transportasi. Ibu dan Bapak sekalian, penyediaan air minum buat masyarakat berpenghasilan rendah itu memang sudah menjadi program utama kita. Ini tertuang di dalam klaster 4 instruksi Presiden, bahwa kita harus memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya ada kecukupan air bersih. Oleh sebab itu dalam tahun 2013 ini pun untuk air bersih itu ditambah khusus oleh Bapak Presiden. Dana khusus 2 triliun untuk segera menyelesaikan tugas-tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk air minum. Oleh sebab itu kalau data-datanya tersedia dengan baik, kemudian apa yang telah kita bangun terpelihara dan termanfaatkan dengan baik, itu akan mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan tambahan program-program air minum. Kemudian karena ini penutup dan keberadaan kita semua ini, saya kira ini